Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afriliani dari Prodi PGSD kelas 1C dengan NPM 2586206016 dan nomor absen 8. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan presentasi mengenai mind mapping yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah konsep dasar IPS SD yang diampu oleh Bapak Angga Setiawan MPD. Mind mapping ini membahas tentang peristiwa penting yang terjadi di Tulung Agung, yaitu salah satu kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Dan saya menyusunnya dalam beberapa poin agar mudah dipahami. Dengan mind mapping ini, saya ingin membantu pendengar untuk memahami peristiwa secara runtut dan jelas sehingga semua informasi pada mind mapping yang telah saya buat diterima dengan baik. Mind mapping yang saya buat terdiri dari 7 poin utama, yaitu yang pertama ada lokasi dan waktu, kedua penyebab kecelakaan, dan ketiga kronologi kecelakaan atau kronologi singkat, dan keempat identitas korban, kelima kendaraan terlibat, dan keenam ada barang bukti, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah penanganan polisi sampai penetapan orang yang bersalah atau tersangkanya. Sebelum saya menjelaskan fakta atau kejadian yang terjadi, saya ingin menjelaskan arti dan fungsi mengapa saya memilih 7 poin utama di atas untuk mind mapping yang telah saya buat di atas ini ya. Yang pertama itu kan ada lokasi dan waktu. Nah, di sini saya menjelaskan lokasi dan waktu kejadian agar pendengar itu mengetahui secara pasti di mana dan kapan peristiwa tersebut terjadi. Lokasi tentunya membantu pendengar membayangkan keadaan tempat kejadian tersebut, tempat kecelakaan tersebut terjadi. Apakah berada di jalan utama, kawasan ramai, atau bahkan di daerah yang sepi. Nah, sementara itu waktu kejadian membantu pendengar memahami kondisi sekitar saat peristiwa berlangsung. Misalnya apakah terjadi pada siang hari, malam hari, atau saat lalu lintas sedang padat. Nah, dengan menyampaikan lokasi dan waktu secara jelas, saya dapat membantu pendengar mengikuti cerita peristiwa dengan lebih mudah dan tidak merasa bingung, terstruktur seperti itu. Yang kedua ada penyebab kecelakaan. Nah, di sini saya menjelaskan penyebab kecelakaan agar pendengar mengetahui alasan terjadinya peristiwa tersebut, peristiwa kecelakaan tersebut. Nah, penyebab kecelakaan bisa berawal dari berbagai faktor, seperti faktor kelalaian pengendara, terus kondisi kendaraan, keadaan jalan, maupun cuaca di lokasi tersebut. Dengan mengetahui penyebab, pendengar tentunya dapat memahami bagaimana kecelakaan itu terjadi, serta ya tentunya mengambil pelajaran ya agar kejadian serupa dapat dihindari di kemudian hari. Nah, penjelasan ini juga membuat informasi yang saya sampaikan menjadi lebih lengkap dan bermanfaat. Nah, yang ketiga ada kronologi singkat. Saya menjelaskan kronologi singkat ini untuk menggambarkan
urutan kejadian dari awal sampai akhir. Tentunya kronologi membantu pendengar memahami bagaimana peristiwa tersebut terjadi secara bertahap tentunya dan runtut seperti itu. Nah, dengan adanya kronologi, pendengar tidak kebingungan dalam mengikuti alur cerita yang saya bawakan ini, karena pendengar dapat mengetahui apa yang terjadi terlebih dahulu, bagaimana kecelakaan berlangsung dan apa yang terjadi setelahnya seperti itu. Nah, selanjutnya keempat ada identitas korban. Saya menjelaskan identitas korban agar pendengar mengetahui siapa saja sih yang terdampak, terlibat secara langsung oleh kejadian tersebut, yaitu kecelakaan tersebut. Informasi ini penting untuk menunjukkan sisi kemanusiaan dari sebuah peristiwa ini dan menghargai korban yang terlibat tentunya dengan menyampaikan identitas korban. Ya betul, pendengar dapat memahami bahwa kecelakaan ini bukan hanya sebuah sebuah peristiwa biasa, tetapi memiliki dampak nyata bagi kehidupan seseorang dan lingkungannya. Seperti itu. Dan yang kelima ada kendaraan yang terlibat. Saya menjelaskan kendaraan yang terlibat agar pendengar dapat memahami jenis dan jumlah kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut atau yang terlibat di kecelakaan tersebut. Nah, informasi ini membantu pendengar membayangkan tingkat keparahan kejadian serta kebesarannya benturan yang terjadi sampai sebegitu fatal kecelakaan ini. Dengan mengetahui kendaraan yang terlibat, tentunya para pendengar dapat memahami risiko dan faktor keselamatan yang berperan dalam peristiwa tersebut, kejadian tersebut. Jadi segitu parahnya ya gitu. Dan yang keenam ada barang bukti. Saya menjelaskan barang bukti untuk menunjukkan adanya bukti nyata yang mendukung kecelakaan tersebut. Barang bukti bisa berupa bagian kendaraan atau benda lain yang ditemukan di lokasi kejadian di kecelakaan tersebut. Nah, dengan barang bukti ini, informasi yang saya sampaikan menjadi lebih kuat, jelas, dan dapat dipercaya. Nah, hal ini juga tentunya membantu dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Dan yang terakhir atau poin ketujuh yaitu penanganan polisi. Saya menjelaskan penanganan polisi agar pendengar mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentunya setelah kecelakaan terjadi. Nah, penanganan ini meliputi ya penanganan lokasi, terus evakuasi korban, pengaturan lalu lintas pada saat itu, kejadian tersebut, serta penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan ini sampai penetapan siapa yang salah atau tersangka. Dengan penjelasan ini, pendengar dapat memahami bahwa peristiwa tersebut ya ditangani secara serius dan sesuai prosedur sehingga situasi dapat dikendalikan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak lebih luas. Nah, langsung saja salah satu kecelakaan yang terjadi di Tulung Agung yaitu kecelakaan tragis bus Harapan Jaya di Tulung Agung. Nah, peristiwa kecelakaan tragis melibatkan bus Harapan Jaya dan menewaskan 2 mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah
Tulung Agung terjadi di Jalan Pahlawan, tepatnya di depan SPBU Rejo Agung, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Jalan Pahlawan merupakan salah satu jalan utama di kota Tulung Agung yang setiap harinya dilalui oleh banyak kendaraan. Jalan ini menjadi jalur penting bagi masyarakat untuk beraktivitas seperti pergi bekerja, berbelanja, dan keperluan lainnya. Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober 2025, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu kondisi lalu lintas sedang cukup ramai karena terjadi pada siang hari, tepat di jam masyarakat beraktivitas. Banyak kendaraan melintas di Jalan Pahlawan tersebut, mulai dari sepeda motor, mobil, hingga kendaraan umum lainnya. Kepadatan kendaraan membuat ruang gerak pengendara terbatas, sehingga risiko terjadinya kecelakaan menjadi lebih tinggi. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian, cuaca saat itu dalam keadaan cerah, jalanan juga kering, dan juga jarak pandang pengendara cukup terlihat jelas. Dengan kondisi cuaca seperti ini, faktor alam seperti hujan atau jalan licin dapat dipastikan bukan penyebab utama kecelakaan. Oleh karena itu, kecelakaan ini diduga kuat terjadi akibat faktor kelalaian pengendara atau kondisi kendaraan yang terlibat. Yang akan saya jelaskan di poin kedua yaitu penyebab kecelakaan nantinya. Nah, lokasi kecelakaan yang berada tepat di depan SPBU Rejo Agung juga menjadi perhatian penting karena area SPBU biasanya ramai, banyak kendaraan yang berhenti, melambat, atau keluar masuk untuk mengisi bahan bakar. Situasi tersebut seharusnya membuat pengendara lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan. Namun, pada kejadian ini, kecelakaan tetap terjadi dan menimbulkan korban jiwa. Jalan Pahlawan sendiri dikenal memiliki arus lalu lintas yang padat dan cukup dinamis, terutama pada siang hari. Kendaraan yang melintas sering berada dalam jarak yang cukup dekat satu sama lain, sehingga pengendara harus selalu menjaga jarak aman dan fokus saat berkendara. Banyak warga termasuk pelajar, mahasiswa, dan pekerja melintasi jalan ini setiap harinya. Kecelakaan yang terjadi pada siang hari dengan cuaca yang baik dan kondisi jalan yang tidak rusak ini menunjukkan bahwa risiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Hal ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, mematuhi aturan lalu lintas, dan menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, poin kedua yaitu penyebab kecelakaan. Kecelakaan tragis yang terjadi di Jalan Pahlawan, tepat di depan SPBU Rejo Agung, Tulung Agung, ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Kecelakaan bermula saat bus Harapan Jaya melaju dari arah selatan
menuju utara dengan kecepatan tinggi. Saat mendekati lokasi kejadian, terdapat sebuah sepeda motor yang berada di tengah marka jalan dan hendak berbelok masuk ke area SPBU Rejo Agung tersebut. Untuk menghindari sepeda motor tersebut, sopir bus mengambil jalur kanan. Nah, pada saat bersamaan dari arah berlawanan muncul bus lain yang juga akan masuk ke area SPBU. Melihat kondisi tersebut, sopir bus Harapan Jaya melakukan pengereman secara mendadak. Namun karena laju kendaraan cukup kencang, bus kehilangan kendali, oleng dan berputar ke arah selatan lagi. Akibatnya bagian belakang bus menabrak dua sepeda motor yang berada di sekitar lokasi. Benturan cukup keras tersebut menyebabkan dua pengendara penumpang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario meninggal dunia di tempat. Sementara pengendara sepeda motor Honda Supra X mengalami luka berat di bagian kepala. Hasil olah tempat kejadian atau TKP dan pemeriksaan saksi menunjukkan bahwa penyebab kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi bus yang melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak mampu mengendalikan kendaraannya saat menghadapi situasi darurat tersebut. Nah, selanjutnya poin ketiga yaitu kronologi kecelakaan. Nah, kejadian ini bermula ketika sebuah bus Harapan Jaya melaju dari arah selatan menuju ke utara, yakni dari arah Blitar menuju Tulung Agung. Dengan kecepatan yang cukup tinggi, posisi bus berada di tengah marka jalan, menunjukkan bahwa pengemudi mungkin belum sempat mengantisipasi situasi di sekitarnya. Di jalur yang sama, beberapa sepeda motor melintas, termasuk pengendara yang hendak berbelok masuk ke area SPBU Rejo Agung. Motor yang berada di tengah marka jalan menjadi faktor kritis karena mengurangi ruang gerak bus dan membuat sopir harus segera bereaksi. Di saat yang bersamaan dari arah utara muncul bus lain yang melintas. Nah, melihat situasi ini, sopir bus Harapan Jaya berusaha menghindari tabrakan. Ia melakukan pengereman mendadak dalam upaya untuk mengurangi laju. Namun karena bus memiliki bobot yang besar dan kecepatan tinggi, pengereman mendadak tidak cukup untuk menghentikan laju bus secara instan. Nah, akibatnya bus kehilangan kendali, mulai oleng dan berputar sampai ke arah selatan lagi. Sehingga bagian belakang bus menghantam dua pemotor dan usai menabrak dua sepeda motor tersebut, bus terus melaju dan akhirnya menabrak pagar rumah warga di sisi barat jalan hingga roboh. Bagian belakang bus tersebut menabrak dua sepeda motor yang berada tepat di jalurnya, yaitu Honda Vario dan
Honda Supra X. Tabrakan ini menimbulkan kerusakan signifikan pada motor dan menimbulkan luka bagi pengendara sepeda Honda dan menewaskan 2 korban jiwa, yakni pada pengendara sepeda motor Vario. Yang diketahui sepeda motor Vario ini pengendarainya adalah seorang mahasiswa. Saksi mata menyebutkan bahwa benturan terdengar sangat keras sehingga menimbulkan kepanikan bagi pengendara lain yang berada di sekitar lokasi kejadian. Beberapa kendaraan harus mengerem mendadak atau menepi untuk menghindari tabrakan susulan. Warga sekitar SPBU Rejo Agung yang menyaksikan kejadian tersebut segera memberikan pertolongan dan juga membantu mengatur arus lalu lintas. Arus kendaraan yang padat pada siang hari membuat kondisi semakin sulit dikendalikan. Bus yang kehilangan kendali hampir tidak memiliki ruang untuk menghindar akibat sempitnya jalan di sekitar SPBU. Kepanikan juga terjadi di dalam bus, di mana beberapa penumpang terlihat terlempar dan berusaha bertahan saat bus berputar. Berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan ini dipicu oleh kecepatan tinggi, pengereman mendadak, posisi sepeda motor di tengah marka jalan, serta kemunculan bus dari arah berlawanan. Kombinasi faktor tersebut menyebabkan pengemudi kehilangan kendali dan menimbulkan kecelakaan yang berdampak serius. Selanjutnya, poin keempat yaitu identitas korban. Kecelakaan tragis di Jalan Pahlawan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 1 korban mengalami luka berat. 2 korban meninggal diketahui pengendara sepeda motor Honda Vario yaitu FM Faizatul Makfiroh dan ZM Zahrautun Mas'udah, mahasiswi aktif UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung yang berada di semester akhir. Salah satu korban bahkan dijadwalkan mengikuti wisuda pada tahun 2025. Menurut keterangan saksi, kedua korban berada di lokasi saat bus Harapan Jaya kehilangan kendali dan menabrak sepeda motor yang mereka kendarai. Benturan keras menyebabkan keduanya meninggal di tempat kejadian. Petugas kepolisian bersama tim medis segera mengevakuasi jenazah ke RSUD Iska Tulung Agung untuk proses identifikasi. Selain korban meninggal, 1 pengendara sepeda motor Honda Supra X bernama Andri Yoga Pratama mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Hingga saat ini kondisi korban dilaporkan stabil namun masih dalam pengawasan medis. Peristiwa ini menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban, warga sekitar, serta civitas akademika kampus. Kecelakaan tersebut juga menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dan keselamatan berlalu lintas, terutama bagi pengendara sepeda motor di jalan utama yang ramai dan dilalui kendaraan-kendaraan besar. Selanjutnya, poin kelima adalah kendaraan terlibat. Kecelakaan maut di Jalan Pahlawan tersebut melibatkan 2 bus
dan 2 sepeda motor. Kendaraan utama yang terlibat adalah bus Harapan Jaya bernomor polisi AG 7762 US yang melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan tinggi. Bus tersebut kehilangan kendali saat pengemudi mengerem mendadak, sehingga bagian belakangnya menghantam jalur sepeda motor. Selain itu, terdapat bus Harapan Jaya lain bernomor polisi AG 7697W yang datang dari arah berlawanan dan hendak masuk ke SPBU. Kemunculan bus ini diduga menjadi salah satu faktor pemicu pengereman mendadak, mengingat kondisi jalan yang sempit dan arus lalu lintas yang padat. 2 sepeda motor turut menjadi korban dalam insiden tersebut, yakni Honda Vario bernomor polisi S2192HF yang dikendarai 2 mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung tersebut, dan Honda Supra X bernomor polisi AG 9284UM yang dikendarai Andri Yoga Pratama. Motor Honda Vario mengalami kerusakan parah dan menyebabkan kedua pengendaranya meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pengendara Honda Supra X mengalami luka berat. Pihak kepolisian telah mengamankan seluruh kendaraan sebagai barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Posisi kendaraan, kerusakan fisik dan jejak di lokasi, tentunya di lokasi kejadian, menjadi dasar untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan serta kemungkinan adanya kelalaian pengemudi. Selanjutnya bab 6 yaitu barang bukti. Kepolisian Resor Tulung Agung telah mengamankan sejumlah barang bukti terkait kecelakaan lalu lintas maut yang terjadi di Jalan Pahlawan tersebut. Barang bukti yang diamankan polisi berupa 1 unit bus Harapan Jaya dengan nomor polisi AG 7762US, 1 sepeda motor Honda Supra X bernomor polisi AG 3984UM dan 1 sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi S2192HF. Seluruh kendaraan tersebut diamankan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kasih Humas Polres Tulung Agung Ibda Nanang Murdianto mengatakan bahwa pengamanan barang bukti dilakukan sesaat setelah kejadian untuk memastikan proses penyelidikan berjalan dengan lancar dan tentunya objektif. Selain kendaraan, polisi juga mengamankan dokumen kendaraan serta melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik kendaraan yang terlibat kecelakaan. Barang bukti tersebut menjadi dasar bagi unit penegakan hukum Gakum Satlantas Polres Tulung Agung dalam melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, rekonstruksi kejadian serta pemeriksaan terhadap sopir bus dan para saksi. Dari hasil pemeriksaan barang bukti dan keterangan saksi, polisi menyimpulkan bahwa kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi bus yang melaju dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, bab 7, penanganan polisi dan penetapan tersangka. Pada kecelakaan tragis ini, Polres Tulung Agung segera mengambil langkah-langkah penyelidikan yang menyeluruh. Langkah awal adalah mengamankan lokasi kejadian agar olah tempat kejadian perkara atau TKP bisa dilakukan dengan aman dan tentunya sistematis.
Polisi mendokumentasikan seluruh lokasi kejadian, mulai dari posisi kendaraan yang terlibat, jejak rem di jalan, bekas benturan, hingga kondisi sekitar yang dapat memberikan petunjuk penting yang telah juga saya jelaskan pada poin ke-6, yaitu barang bukti. Pemeriksaan kendaraan menjadi fokus utama. Bus Harapan Jaya diperiksa secara menyeluruh, termasuk kondisi rem, kemudi, sistem pengereman, dan komponen lain yang dapat mempengaruhi keselamatan berkendara. Sepeda motor yang tertabrak juga diperiksa untuk mengetahui posisi korban dan kerusakan kendaraan akibat tabrakan tersebut. Pemeriksaan ini penting agar penyelidikan tidak hanya bersifat dugaan, tetapi juga berdasarkan bukti konkret. Selain bukti fisik, polisi mengumpulkan keterangan dari saksi mata, pengendara lain, dan warga sekitar yang melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut. Keterangan ini menjadi bagian penting dalam membangun kronologi kecelakaan secara akurat. Tidak hanya itu, tim kepolisian juga menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi. Analisis rekaman ini membantu melihat detail kejadian, termasuk kecepatan bus, manuver pengemudi, dan lokasi motor saat tabrakan. Tahapan penyidikan yang dilakukan meliputi yang pertama, pemeriksaan teknis kendaraan yang terlibat. Kedua, dokumentasi lokasi kejadian secara menyeluruh, mulai dari posisi kendaraan hingga jejak rem dan bekas benturan. Ketiga, pengumpulan keterangan saksi mata, pengendara lain, dan warga sekitar. Yang terakhir atau 4, analisis semua bukti fisik, saksi, dan rekaman CCTV untuk memastikan kronologi kejadian dan faktor penyebab kecelakaan, yang mana kronologi dan penyebabnya sudah saya jelaskan di poin kedua dan poin ketiga di atas. Selain itu, polisi juga memperhatikan faktor keselamatan publik, memastikan arus lalu lintas tetap tertib dan warga sekitar tidak terdampak. Semua langkah ini dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa penyelidikan berjalan profesional, sistematis, dan tentunya akurat. Poin terakhir yaitu penetapan tersangka. Setelah melakukan penyelidikan intensif pada Sabtu 1 November 2025, Polres Tulung Agung secara resmi menetapkan sopir bus Harapan Jaya berinisial RAS berusia 30 tahun sebagai tersangka. Penetapan ini diumumkan melalui konferensi pers di Mapolres Tulung Agung yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Tulung Agung, Kompol Ari Taufan Budiman, yang dihadiri awak media, saksi, dan pihak kepolisian. Kompol Ari menegaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyidikan yang matang dan tentunya sudah menyeluruh. Berdasarkan hasil olah TKP, pemeriksaan kendaraan, dan keterangan saksi, polisi menyimpulkan adanya kelalaian pengemudi bus. Bus yang dikemudikan RAS menabrak dua motor di jalur utama akibat kelalaian tersebut. Akibatnya, dua pengendara motor meninggal di tempat kejadian, dan satu lainnya mengalami luka berat yang memerlukan perawatan cukup intensif. Selain bukti fisik, polisi mengacu pada hukum yang berlaku. RAS terbukti melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan korban jiwa atau luka berat tersebut. Pelanggaran ini memiliki ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Proses hukum dijalankan secara transparan dan profesional. Keluarga dan korban
diberikan informasi terkait status tersangka, bukti yang dikumpulkan, dan langkah hukum yang akan ditempuh. Penetapan tersangka diharapkan memberikan efek jera bagi pengemudi kendaraan umum lainnya, yang mana agar selalu berhati-hati dan mematuhi peraturan berlalu lintas. Kecelakaan ini menegaskan bahwa kelalaian pengemudi kendaraan besar dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Langkah Polres Tulungagung dalam menetapkan RAS sebagai tersangka menjadi titik penting dalam proses penyidikan dan menekankan tanggung jawab setiap pengendara di jalan raya. Kompol Ari juga memberikan pesan edukasi dan himbauan keselamatan bagi masyarakat sekitar. Ia menekankan bahwa kecelakaan seperti ini bisa diminimalisir jika pengemudi selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menjaga kecepatan kendaraan, dan tidak mengemudi dalam keadaan lelah ataupun lalai. Keselamatan berkendara bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk melindungi orang lain di sekitar kita. Secara keseluruhan, penetapan RAS sebagai tersangka menunjukkan keseriusan aparat kepolisian dalam menangani kasus kejadian ini. Proses penyidikan dilalui dengan cermat berdasarkan bukti fisik, keterangan saksi, dan hasil olah TKP. Penetapan tersangka menjadi peringatan nyata bagi seluruh pengendara bahwa kelalaian di jalan raya dapat menimbulkan dampak fatal dan konsekuensi hukum yang tentunya serius. Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran penting bagi masyarakat, khususnya pengendara kendaraan besar, bahwa kewaspadaan, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas itu sangat penting demi keselamatan bersama. Semua pihak juga dihimbau untuk selalu berhati-hati dan menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain di jalan. Di sini saya juga membahas seberapa besar kerugian besar akibat kecelakaan maut bus Harapan Jaya di Tulungagung. Kecelakaan maut bus Harapan Jaya di Tulungagung ini menimbulkan kerugian besar yang berdampak pada berbagai pihak. Peristiwa ini menyebabkan 2 orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan 1 orang lainnya mengalami luka berat, sehingga harus menjalani perawatan medis dalam waktu yang cukup lama yang sudah saya jelaskan di atas. Kemudian paling utama adalah hilangnya nyawa manusia yang tidak dapat tergantikan. 2 korban meninggal dunia diketahui merupakan seorang mahasiswi, sehingga tidak hanya keluarga yang merasakan kehilangan mendalam, tetapi juga dunia pendidikan yang kehilangan generasi muda yang seharusnya masih menempuh masa studi dan memiliki masa depan yang panjang. Dari sisi material, kecelakaan ini menyebabkan 2 sepeda motor mengalami kerusakan parah akibat benturan keras dengan bus. Selain itu, bus Harapan Jaya juga mengalami kerusakan sehingga tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu. Kerusakan kendaraan tersebut menimbulkan kerugian finansial bagi keluarga korban tentunya maupun pihak perusahaan otobus. Dari sisi ekonomi, keluarga korban luka berat harus menanggung biaya pengobatan dan perawatan yang tidak sedikit. Sementara itu, keluarga korban meninggal dunia menghadapi dampak ekonomi dan sosial dalam jangka cukup panjang akibat kehilangan anggota keluarga. Hal ini menambah beban kehidupan mereka sehari-hari. Selain kerugian materi dan ekonomi, kecelakaan ini juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis keluarga korban
korban selamat, serta saksi mata yang mengalami trauma dan tekanan mental akibat peristiwa tersebut. Pengemudi bus yang terlibat juga harus menghadapi proses hukum yang berdampak pada kondisi psikologis dan sosialnya. Kecelakaan ini sempat menyebabkan gangguan arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Proses evakuasi korban, pengamanan barang bukti, serta penyelidikan oleh pihak kepolisian memerlukan waktu, tenaga, dan biaya operasional yang tidak sedikit. Peristiwa kecelakaan maut di Tulung Agung ini menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga kerugian besar dan berlapis dalam aspek kemanusiaan, ekonomi sosial, dan psikologis. Oleh karena itu, keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas harus menjadi tanggung jawab kita bersama seluruh pengguna jalan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Demikian presentasi mind mapping berita yang dapat saya sampaikan mengenai kecelakaan tragis bus Harapan Jaya di Tulung Agung. Melalui peristiwa ini kita diingatkan bahwa keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, kita perlu selalu mematuhi aturan lalu lintas, waspada saat berkendara, dan saling menghargai sesama pengguna jalan. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian berita ini masih terdapat kekurangan atau kesalahan. Untuk itu, saya mohon maaf apabila ada informasi yang kurang tepat atau kurang jelas. Semoga kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua agar lebih berhati-hati dalam berkendara di mana saja dan kapan saja. Saya juga berharap keluarga korban diberikan ketabahan serta kekuatan. Saya Siti Afriliani, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.